Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tazwiju barakatun wal waladu rahmatun fa akrimu auladakum fa inna karamatal auladi ibadatun. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali bertemu dalam sebuah acara gelaran dakwah at-taqwa melalui disiarkan oleh Radio Maritim di waktu yang menjelang maghrib. Kita kembali bisa melakukan atau ikut mengikuti kajian-kajian keislaman, dan sore hari ini terkait dengan tema parenting, saya khusus mengangkat tema menghadirkan kisah untuk anak-anak kita. Jadi ini adalah tema parenting yang memang begitu penting untuk kita sebagai orang tua. Bagaimana kita kemudian menghadapi anak-anak kita. Salah satu yang perlu kita hadirkan adalah kisah-kisah terbaik untuk anak-anak kita. Karena itu saya memberinya judul menghadirkan kisah untuk anak-anak kita. Jadi faktanya kita tahu bahwa hampir semua orang menyukai kisah. Jadi hampir semua orang senang kalau didongengin gitu ya. Hampir semua anak, bukan hanya anak sebenarnya, anak, remaja, orang tua pun sebenarnya ternyata faktanya, fitrahnya menyukai kisah. Senang membaca atau mendengarkan kisah-kisah. Jadi oleh karena itulah kemudian Al-Quran itu sebagiannya, bahkan porsinya sangat besar, itu isinya adalah disetting berupa kisah-kisah. Berarti itu artinya adalah pasti karena Allah Maha tahu bahwa manusia yang diciptakan itu memang fitrahnya menyukai dengan kisah-kisah. Oleh karena itulah kemudian Allah dalam melalui kitab sucinya itu ayat-ayatnya besar sekali porsinya, bentuknya adalah berupa kisah-kisah terdahulu yang kemudian untuk dipelajari oleh umat setelahnya. Nah, jadi melihat itu kemudian kita sebagai orang tua harus menyadari bahwa kita perlu memiliki keterampilan untuk berkisah. Jadi kita sebagai ayah atau sebagai ibu maka perlu memiliki keterampilan pengetahuan tentang berkisah, yang kemudian itu bisa kita suguhkan, bisa kita hadirkan untuk anak-anak kita. Jadi kita tahu di buku-buku, di toko-toko buku itu ada banyak sekali buku tentang kisah-kisah. Sebagiannya adalah buku-buku kisah yang hanya dongeng semata, fiktif semata, tapi sebagiannya adalah buku-buku kisah yang itu bersumber dari Al-Quran. Nah, kita tentunya sebagai seorang muslim tentu ingin memilihkan kisah-kisah terbaik, kisah-kisah yang memang itu ada pelajarannya, ada manfaatnya. Jadi yang utama sekali adalah kisah-kisah yang bersumber dari kitab suci kita tentunya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kisah-kisah yang bersumber dari selain Al-Quran juga sangat banyak sekali yang bisa kita ambil pelajarannya. Bahkan kisah-kisah yang disetting dengan konteks hewan atau yang biasa kita kenal dengan fable ya. Jadi cerita-cerita yang dikemas dalam bentuk hewan, cerita hewan, tetapi karakternya seolah-olah hewan-hewan itu bisa berbicara atau bisa berinteraksi satu sama lain. Itu juga ada manfaatnya. Jadi yang jelas kita sebagai orang tua memang perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk berkisah. Nah, mungkin orang tua zaman sekarang mungkin lalu bertanya begini atau menyangkal begini, loh, sekarang itu kita tidak perlu memiliki pengetahuan atau kita sendiri yang harus bercerita, Pak. Bukankah sekarang itu di YouTube sudah sangat banyak? Kita tinggal cari aja mau cerita tentang apa, diketik di pencarian di situ pasti muncul
Kenapa tidak itu saja yang diputarkan untuk anak-anak kita? Begitu ya. Nah, ini pertanyaan ini penting ya, harus direspon ini. Karena banyak pertanyaan yang seperti ini. Jadi bukankah kita cukup dengan itu? Kita sudah punya gadget, ya. Anak-anak sudah biasa main gadget ya, main game, dan di situ bisa mengakses apa saja. Cerita-cerita banyak. Nah, tentu sangat berbeda ya. Ada perbedaan yang sangat tajam ketika orang tua itu menyerahkan itu semuanya pada gadget ya. Jadi di situ tinggal diputarkan, tinggal diklik, lalu kita meninggalkannya. Tentu ini berbeda dengan ketika kita kemudian yang mengisahkan sendiri, menemaninya ketika dia menjelang tidur atau dalam keadaan santai, lalu kita membacakan kisah-kisah terbaik melalui kita sendiri. Jadi kita yang membacakannya atau menceritakannya. Jadi bisa jadi kita membacakannya karena mungkin kita pengetahuannya sedikit melalui buku-buku, lalu kita membacakannya secara langsung. Atau kita sudah banyak sekali referensinya, pengetahuannya, sehingga kita bisa menceritakan itu secara langsung tanpa membaca. Nah, tentu ini berbeda sekali ya. Ada hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh teknologi ya. Jadi mungkin kalau tayangannya iya, itu semuanya ada di YouTube. Kalau materi-materinya iya, itu semuanya hampir ada di YouTube. Tetapi ada yang tidak ada di teknologi itu. Yang tidak ada adalah dampingan, cinta, kasih sayang, komunikasi, interaksi, pelukan, dekapan. Itu kan nggak ada di YouTube. Nggak ada di YouTube. Jadi sehingga hal-hal yang kayak gini itu tetap lebih utama dilakukan secara langsung oleh kita sebagai orang tua, sebagai ayah atau sebagai ibu. Jadi dengan begitu kemudian nanti anak-anak selalu merindukan cerita-cerita kita. Anak-anak kita selalu menanti-nantikan apa hari ini yang akan dikisahkan oleh ayah atau ibu kita. Nah, ini tentu adalah impian dan dambaan kita semuanya sebagai orang tua. Karena mereka sudah terbiasa dengan kisah-kisah yang kita hadirkan, kita kemudian menjadi orang tua yang dirindukan, maka ini secara tidak langsung membangun cinta antara orang tua dengan anak. Jadi melalui kisah-kisah ini kita bisa membangun cinta dalam sebuah keluarga. Nah, jadi ini kita pemanasan dulu ya. Jadi sebelum saya bercerita banyak, karena mungkin ada orang yang bertanya begitu, ya. Jadi semua orang menyukai kisah, ya. Jadi karena itu kemudian ini bisa kita manfaatkan sebagai sebuah pendekatan untuk kita melakukan hubungan atau pendidikan bersama anak-anak kita. Nah, jadi ada banyak sekali keutamaan kisah sebagai sebuah pendekatan ya. Jadi contohnya begini. Jadi orang itu pada umumnya kalau diperingatkan secara langsung, ditegur secara langsung, ya, dikritik secara langsung, umumnya orang itu tidak suka. Umumnya lalu orang yang dikritik itu, orang yang ditegur itu kemudian sewot, begitu ya. Begitu juga pada umumnya anak ya. Tetapi kalau teguran itu disajikan dalam sebuah kisah, yang kisah itu tidak menyebut nama anak itu secara langsung, tapi sebenarnya kisah ini memiliki kemiripan dengan tanpa menyebut nama anak. Jadi kita menyebut nama itu sesuai dengan pada kisah itu, pada cerita itu. Maka kemudian anak merasa tidak ditegur secara langsung, tapi anak bisa mendapatkan teguran itu melalui kisah-kisah yang dibacakan oleh orang tua itu. Nah, artinya kisah ini bisa menjadi sebuah pendekatan yang sangat bagus sebagai sebuah pendidikan atau pembelajaran. Nah, jadi kisah ini baik di keluarga maupun di pendidikan itu seringkali ini dimanfaatkan sebagai sebuah pendekatan ya. Nah,
Kemudian poin yang berikutnya adalah sejarah itu ternyata faktanya adalah berulang ya. Jadi artinya kalau dalam Al-Quran itu ada cerita atau kisah tentang Fir'aun, seorang raja yang zalim, kemudian itu disuguhkan, dihadirkan kembali dalam Al-Quran, maka itu adalah karena faktanya di zaman manapun, di zaman kapanpun ya, itu ternyata ada karakter-karakter seorang penguasa yang zalim. Sehingga kemudian cerita-cerita di dalam Al-Quran itu tidak pernah kehilangan konteksnya. Artinya tetap relevan dihadirkan di setiap zaman. Jadi misalnya kalau kisah-kisah tentang kesolehan, misalnya kita melihat ada kisah tentang keluarga Imron atau Ali Imron. Kita melihat ada Luqmanul Hakim ya. Jadi ada keluarga-keluarga yang soleh ya. Ada cerita-cerita tentang Nabi dan Rasul. Kemudian kalau cerita-cerita tentang cerita-cerita yang antagonis ya, cerita-cerita yang jahat, cerita-cerita yang tentang kesombongan ya, kemurkaan, itu juga banyak dicontohkan, banyak dihadirkan di dalam Al-Quran. Nah, artinya karakter-karakter yang diangkat di dalam Al-Quran itu selalu ada di setiap zaman. Jadi orang yang karakternya seperti Fir'aun pada zaman sekarang juga ada. Orang yang karakternya seperti Luqman Hakim, keluarga yang seperti keluarga Imron, itu juga ada ya. Jadi selalu ada konteksnya. Nah, oleh karena itu ini bisa kita manfaatkan untuk sebagai pendekatan kita melakukan perubahan-perubahan atau pendidikan-pendidikan. Sehingga kalau kemudian ada seorang menulis novel, padahal sebenarnya isi novel ini kritik sebenarnya, tapi karena dimuat dalam sebuah novel, ada unsur menghiburnya, tokoh-tokohnya disamarkan, settingan tempatnya tidak mencantumkan aslinya, tapi sebenarnya karakternya ada. Tetapi sebenarnya ada objek yang menjadi tujuan kritiknya misalnya. Tetapi karena dikemas dalam sebuah novel, kemudian orang tetap merasa terhibur dan bisa mengambil pelajarannya secara tidak langsung. Nah, jadi kisah itu efektif sekali kita jadikan sebagai sebuah pendekatan untuk berdakwah ya, untuk pendidikan ya, atau untuk pembelajaran, baik di sekolah-sekolah, di pesantren, ataupun juga di lingkungan yang paling kecil, yaitu lingkungan keluarga. Nah, sore hari ini kita fokus ke keluarga ya. Jadi bagaimana kita sebagai ayah, sebagai ibu itu bisa memanfaatkan kisah-kisah yang dicontohkan di dalam Al-Quran, dikisahkan dalam hadis ya, dikisahkan dalam kitab-kitab terdahulu ya, atau juga mungkin kisah-kisah yang bersumber dari selain itu. Mungkin hanya dongeng yang dikemas dalam hewan-hewan, cerita hewan atau fable, tetapi ada pelajaran-pelajaran baik di sana, maka ini bisa kita manfaatkan ya. Nah, jadi kisah dalam Al-Quran itu banyak ya. Jadi saya sebut misalnya begini ya, kalau misalnya kita ingin berkisah kepada anak kita dari Al-Quran misalnya, dari surat-surat pendek aja dulu. Misalnya adalah surat Al-Fil gitu ya, surat tentang gajah ya. Jadi di situ kan sebenarnya itu mengisahkan sebuah peristiwa yang sangat menarik ya. Jadi orang tua untuk bisa menceritakan ini tentu harus menggali pengetahuan atau membaca referensi atau mendapatkan pengetahuan itu melalui kajian-kajian sebenarnya seperti apa kisah di balik turunnya surat Al-Fil itu. Sebenarnya Al-Fil ini menceritakan apa? Jadi lalu nanti begitu informasi itu sudah kita dapatkan, lalu kita ingin mengemas cerita itu bagaimana supaya menarik untuk dikisahkan kepada anak-anak kita. Nah, tentu saja orang tua setelah memiliki pengetahuan lalu harus memiliki keterampilan. Jadi bagaimana keterampilan berkisah, bagaimana kemudian mengatur intonasi ya.
Jadi bagaimana kemudian kita juga harus bisa menirukan suara gajah, sehingga cerita itu nanti tampak hidup di telinga anak-anak kita. Nah, berarti ini adalah butuh latihan-latihan gitu ya. Sehingga nanti kalau kita menghadirkan itu secara menarik, maka nanti anak-anak kita itu akan ketagihan dengan kisah-kisah kita. Nah, keunggulan dari kisah yang berikutnya adalah kisah itu karena dia menarik, maka dia menjadi sulit terlupakan. Jadi kalau sebuah pelajaran itu dikemas dalam sebuah cerita, karena cerita itu dikemas menarik, ada suara, ada gerakan, ada intonasi, ya, ada interaksi, bahkan mungkin ada peragaan. Jadi ayahnya sampai memperagakan bagaimana pasukan-pasukan itu menyerang misalnya, bagaimana burung ababil yang menjatuhkan batu-batu yang dari neraka itu diturunkan. Kalau itu diperagakan dengan sangat atraktif, maka anak-anak kita akan sangat tertarik untuk menyaksikan itu. Nah, jadi itu adalah keunggulan lain dari kisah ya. Jadi yang pertama tadi adalah kisah itu sebuah pendekatan yang umumnya tidak menyinggung ya, tidak menggurui ya kesannya, sehingga dia efektif. Yang berikutnya tadi itu adalah melalui kisah itu karena saking menariknya, maka kemudian menjadi sulit untuk terlupakan. Nah, intinya orang tua itu memang harus menjadi seorang yang pembelajar ya. Jadi tidak banyak orang tua yang pembelajar memang ya. Sebagian besar orang tua ya, itu adalah orang tua yang pekerja saja ya, tetapi tidak dilengkapi dengan pembelajar. Nah, padahal harapannya karena fungsi keluarga itu bukan hanya fungsi logistik yang hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan makanan, tetapi juga harus ada fungsi-fungsi pendidikan, maka setiap orang tua memang harus merupakan orang tua yang pembelajar. Nah, pembelajar itu tentu maknanya bukan hanya sekolah ya, bukan berarti orang tua itu harus sekolah ya. Sekolahnya mungkin sudah tamat, tapi belajarnya tidak pernah tamat ya. Jadi orang tua itu belajarnya ya bisa melalui buku-buku ya. Jadi orang tua itu harus punya anggaran khusus untuk membeli buku-buku terbaik ya. Atau melalui kajian-kajian, ada seminar-seminar atau majelis taklim ya. Atau ini yang pasti ya. Jadi yang paling pasti, jadi sekalipun orang tua itu tidak sempat atau tidak mampu untuk beli buku, tidak sempat untuk mengikuti seminar-seminar, tapi pasti seorang ayah itu setiap seminggu sekali itu diundang oleh Allah untuk menghadiri masjid-masjid, yaitu ketika sholat Jumat. Nah, ketika sholat Jumat itulah setiap laki-laki mendengarkan khutbah. Nah, khutbah itu isinya adalah materi-materi pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Nah, melalui situlah nanti orang tua itu selalu bertambah pengetahuannya, bertambah wawasan keislamannya, sehingga pulang dari mendengarkan khutbah, harapannya para laki-laki itu kemudian pulang ke rumah, menularkan, meneruskan kepada istri dan anak-anaknya. Nah, itu adalah bukti bahwa memang keluarga itu harus menjadi seorang keluarga yang pembelajar ya. Jadi melalui kisah-kisah. Nah, kisah-kisah ini adalah salah satu pendekatan yang terbaik. Nah, baik ya. Jadi kalau kisah-kisah di dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali ya. Di luar itu kita juga bisa mengambil referensi kisah-kisah yang lain ya. Bahkan yang di setting cerita-cerita hewan itu pun boleh sebenarnya kita ambil atau kita gunakan sebagai bahan untuk berkisah. Saya ambil sebuah contoh ya. Jadi ini juga pernah saya ceritakan ke anak-anak saya ya. Bahkan juga ke para mahasiswa ya. Jadi karena menurut saya cerita ini tidak dibatasi oleh usia anak-anak ya, sehingga kemudian saya juga pernah menghadirkan kisah ini ke para mahasiswa. Nah, saya mendengarkan kisah ini dulu waktu nonton TV ya. Ceritanya memang dikemas dalam fable ya, cerita hewan. Tapi ini
isinya, muatannya itu sangat sofistik ya, sangat bagus sekali intinya ya. Meskipun tentu cerita ini hanya dongeng ya, tapi karakternya saya kira ada ya, saya pikir ada. Jadi cerita tentang rusa ya. Jadi sebagai contoh ini saya ingin menghadirkan kisah itu di radio ini ya. Jadi alkisah, seekor rusa itu di tengah hutan, dia sedang merenungi dirinya sendiri. Jadi seekor rusa sedang merenungi dirinya sendiri di tengah hutan. Di satu sisi rusa ini begitu bangga sekali memiliki tanduk yang luar biasa, yang menurut dirinya tidak ada hewan lain di hutan ini yang memiliki tanduk sehebat tanduk dirinya. Jadi rusa itu kan tanduknya tinggi, kemudian bercabang-cabang begitu ya. Dan itu tidak ada hewan lain yang memiliki tanduk sekeren itu ya. Jadi dia melihat tanduknya ini, dia bangga sekali ya. Sehingga kalau dia kemudian melihat hewan lain, misalnya adalah sapi. Jadi sapi itu kan tanduknya seperti itu. Sapi, tandukmu kayak gitu aja ya. Lihat nih tandukku. Begitu juga dia ketika melihat kambing ya, melihat hewan-hewan yang lain ya. Apalagi melihat hewan yang tidak punya tanduknya, dia merasa hebat, merasa lebih keren ya. Jadi di satu sisi rusa ini begitu bangganya memiliki tanduk yang luar biasa itu yang melekat dalam dirinya. Nah, tetapi di sisi yang lain, ketika dia itu melihat bagian tubuhnya yang lain, yaitu kakinya, dia itu mindernya luar biasa. Karena dia dianugerahi kaki yang begitu kecil sekali kan. Sehingga kalau dia melihat kaki sapi, dia minder. Karena kaki sapi lebih gede dari kakinya. Dia melihat harimau, dia melihat gajah, dia minder. Dia melihat beruang, dia melihat babi, dia minder karena dia kakinya kecil banget ya. Jadi rusa ini di satu sisi dia bangga sekali, bahkan sombong dengan tanduknya. Tapi di sisi yang lain dia ini minder sekali karena kakinya yang sangat kecil ya. Nah, lalu singkat cerita, begitu di tengah-tengah renungannya itu, dia melihat di belakangnya ada harimau yang sedang mengintai dirinya. Rusa tahu bahwa harimau itu pasti akan memangsa dirinya, menerkam dirinya. Mengetahui dia sedang diintai, kemudian rusa ini segera berlari. Nah, begitu rusa itu berlari, tentu saja harimau ikut mengejar di belakangnya, lari mengejar sang rusa itu. Jadi rusa tahu bahwa dirinya sedang dikejar, maka larinya semakin kencang. Dia merasa larinya memang sangat kencang sekali. Dia nggak sadar bahwa dia bisa lari sekencang itu adalah karena kakinya yang sangat kecil itu. Dia nggak sadar itu. Jadi dia mampu lari dengan sangat cepat sekali, kencang sekali. Hampir-hampir harimau tidak bisa mengikutinya. Tapi dia sebenarnya nggak sadar bahwa dia bisa lari sekencang itu. Salah satu faktornya itu adalah kakinya yang sangat kecil itu. Nah, yang selama ini dia dia minder dengan kakinya yang kecil itu. Nah, dia terus berlari, sesekali menengok ke belakang, tidak terlihat lagi harimau ya. Jadi pasti tertinggal jauh harimaunya. Nah, merasa sudah tenang, kemudian rusa ini mencoba berhenti. Ya, di situ ada semak-semak. Kemudian rusa ini tidak lagi berlari tapi bersembunyi di balik semak-semak itu. Jadi bersembunyi di situ. Sementara harimau itu sebenarnya terus tetap mengejar dia. Jadi harimau terus berlari dan karena tidak melihat rusa lagi, maka harimau ini pun berhenti ya akhirnya. Dan kebetulan memang berhentinya ya di sekitar semak-semak itu ya. Jadi harimau menduga bahwa sepertinya rusa ini sudah tidak lari lagi. Mungkin dia bersembunyi di sekitar sini. Harimau ini mengendap-endap ya. Mengendap-endap. Begitu beberapa menit kemudian harimau ini melihat ada sesuatu yang mencurigakan.
ada seperti ranting pohon, tapi itu belum tentu pohon. Dia menduga bahwa itu adalah, mungkin itu adalah tanduk rusa. Jadi baru dugaan, ya. Didekatilah apa sesuatu yang mencurigakan itu ranting pohon yang berguguran daunnya, ataukah itu tanduk rusa. Semakin dekat, dan begitu sangat dekat dan bisa dipastikan itu adalah tanduk rusa, maka kemudian harimau ini melompat menerkam sang rusa itu. Dan betul ternyata itu adalah rusa yang tadi dia kejar. Kemudian rusa itu diterkam dan akhirnya dimangsa oleh harimau itu. Nah, jadi harimau ini ternyata celaka karena tanduknya itu. Karena tanduknya yang menjulang itu kemudian menjadi tengara, terlihat oleh harimau yang tadi mencarinya itu. Jadi ternyata tanduk yang selama ini dia bangga-banggakan itu menjadi penyebab akhir kehidupannya. Dan ternyata kaki yang sangat kecil yang selama ini dia membuat dia itu minder, dia tidak menyadarinya bahwa itu adalah salah satu faktor pendukung dia bisa berlari sangat kencang. Nah, tentu sahabat pendengar bisa mengambil dari kisah yang sangat pendek ini ya. Jadi ceritanya sih memang settingannya tentang hewan, tentang rusa. Tetapi tentang konteksnya, karakternya, itu kan bisa ditarik ke dunia kita. Betapa kita juga sering tidak menyadari bahwa sesuatu yang sering kita banggakan itu kadangkala, bahkan mungkin sering, itu menjadi penyebab tergelincirnya kita, penyebab kemudian hancurnya kita, penyebab kematian kita ya. Jadi kalau ada orang yang diberi anugerah sangat tampan atau sangat cantik, mungkin ini bisa menyebabkan dia lebih mudah untuk membanggakan itu, bangga dengan keadaan itu ya. Jadi kemudian lebih mudah untuk mendorong seseorang itu membanggakan diri, bahkan mungkin sampai menyombongkan diri ya. Kemudian barangkali dia juga dibalik kecantikannya itu, dibalik ketampanannya itu, ada sesuatu yang mungkin membuat dia minder ya. Padahal faktanya kita sering kali melihat bahwa banyak orang tergelincir, banyak orang terjatuh, banyak orang kemudian binasa atau mati, mungkin mati karirnya ya, mungkin mati kiprahnya, itu adalah bisa bermula dari sesuatu yang dia bangga-banggakan ya. Jadi mungkin karena dia pinter ngomong, pinter bicara, bisa jadi kepintaran bicara itu bisa menyebabkan kita tergelincir kalau kita tidak bisa berbicara dengan hati-hati, kan gitu ya. Jadi berapa banyak orang pandai bicara ya, ngomongnya jago ya, kemudian ujung-ujungnya dia tergelincir akibat dari salah bicara, kepleset bicara, atau ada bagian dari pembicaraannya itu yang kemudian mencelakakan dirinya. Nah, berarti ini kita mati disebabkan oleh sesuatu yang kita bangga-banggakan. Nah, tentu kita tidak ingin yang seperti itu ya. Begitu juga sebaliknya ya, banyak orang yang melihat bahwa sesuatu yang mungkin menurut dirinya itu tidak terlalu bagus, atau mungkin tidak sama dengan yang lain, lebih buruk dari yang lain, kemudian kita minder dengan keadaan itu. Nah, ini pernah kita bicarakan di radio ini juga ya Mbak Mala ya. Ketika kemudian kita menghadapi seorang anak yang mungkin terlahir tidak normal, dengan misalnya penglihatan yang mohon maaf tidak sempurna ya, tunanetra misalnya. Sebagian besar orang kemudian melihat, oh anak ini punya keterbatasan, sehingga kemudian orang tua itu menjadi terbatas perjuangannya dan menganggap anak ini sudah tidak punya masa depan, kan gitu ya. Mengira bahwa anak ini sudah tidak punya lagi masa depan karena dia melihat anak ini tidak bisa melihat ya. Atau anak ini tidak bisa berbicara dengan lancar, anak ini autis misalnya. Dia memvonis bahwa anak ini tidak punya masa depan ya. Jadi padahal faktanya banyak kemudian orang tua yang berhasil ya
mengantarkan mereka anak-anak yang kondisinya menurut sebagian besar orang itu adalah terbatas, tidak punya masa depan, ternyata di tangan seorang tua atau orang tua yang luar biasa kesabarannya, luar biasa perjuangannya, luar biasa pendampingannya, kemudian bisa mengantarkan anak-anak yang berhasil, ya. Jadi yang dulu kita contohkan adalah anak-anak yang misalnya tampil di sebuah TV, Hafid Indonesia misalnya, ya. Saya suka menceritakan tentang tayangan di RCTV tentang Hafid Indonesia ini, ya, karena tayangan ini banyak menginspirasi banyak orang. Jadi begitu tampil di panggung anak-anak yang mungkin tunanetra, mungkin bicaranya tidak begitu lancar, tapi mampu mengumandangkan, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan hafalan 5 juz, 10 juz, 30 juz, ya. Jadi itu kan menginspirasi banyak orang, ya. Jadi betapa kita tidak bisa mengatakan bahwa anak yang tidak bisa melihat itu adalah anak dengan keterbatasan, ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa anak yang tidak lancar bicaranya itu adalah anak dengan keterbatasannya. Karena ternyata di balik keterbatasan-keterbatasan itu ada kemampuan-kemampuan lainnya yang bisa dimaksimalkan, ya. Jadi kita bisa membandingkan anak-anak yang terlahir sempurna, matanya sempurna, penglihatannya sempurna, berbicaranya bisa lancar, sempurna, yang kemudian ternyata tidak bisa menunjukkan performa yang lebih baik dari yang anak-anak yang tadi itu misalnya. Berarti penentunya adalah bukan anak itu bisa melihat atau tidak bisa melihat, tetapi bagaimana anak itu tumbuh dan berkembang bersama seorang pembelajar ataukah tidak, kan gitu, ya. Nah, jadi kisah-kisah yang tadi itu dihadirkan kepada anak, salah satunya adalah dalam rangka untuk menginspirasi anak-anak kita. Jadi kita selalu berdoa, ya, semoga kita menjadi orang tua yang baik, semoga kita menjadi orang tua yang selalu dinanti-nantikan cerita-cerita terbaiknya, sehingga nanti kita menjadi orang tua yang luar biasa di depan anak-anak kita menjadi keluarga yang penuh cinta. Diam-diam kita orang tua mendoakan anak kita, dan anak kita diam-diam mendoakan kita orang tuanya. Amin ya Rabbal